Ya pemirsa, kembali lagi dalam dialog malam masih bersama dengan Kang Anam dan juga Pak Amin. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Kang Anam. Kang Anam, apakah Anda sudah melihat adanya kekompakan atau sinergitas di antara para elemen anak muda untuk terjun langsung membantu pemerintah sendiri? Sebetulnya kalau di internal, anak muda sebetulnya justru, eee, dari awal kalau ngomongin kompak turun masalah pandemi ya, mungkin kalau, Mbak Sandra juga ingat dulu, masalah bantuan sosial itu yang turun kan teman-teman mahasiswa, anak-anak Oke. muda, komunitas, organisasi, sebelum pemerintah turun ya. Hmm. Nah, walaupun memang tidak sedikit juga, teman-teman dari kita anak muda yang tanda kutip juga masih bandel lah ya gitu. Tapi kan itu persoalan lain. Tapi di sisi lain kita anak muda, generasi muda ini paling duluan untuk hal merespon pandemi ini. Baik bantuan sosial maupun tentang menjaga protokol kesehatan. Mhm. Kalau itu pasti kita sudah duluan. Tinggal bagaimana sih sebenarnya pemerintah itu yuk bareng-bareng sama kita gitu. Yang untuk memang, bahasanya kita segmennya buat mengedukasi teman-teman kita sesama anak muda. Nanti, pemerintah juga bisa masuk ke segmen yang memang, ulama, pesantren, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya perlu bagaimana pemerintah membuka ruang dan berkolaborasi saja sih, Mbak. Hmm. Oke. Saya ingin ke Pak Amin. Pak Amin, tadi terkait dengan optimalisasi penyampaian pesan atau komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat ini apabila dilibatkan dengan public figure, influencer untuk membantu pemerintah ini dalam sosialisasi, apakah ini akan menjadi efektif atau sebetulnya lebih baik justru menyampaikan itu melibatkan akar rumput yang tadi, yang kita bahas tadi, Pak Amin. Oke, Mbak Sandra, menarik ya. Yang saya sudah sempat singgung sebenarnya modal sosial itu kita kaya akan modal sosial. Nah, modal sosial ini terdiri dari tadi mulai dari akar rumput, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, yang sekarang ini yang kekinian kita sebut sebagai influencer juga, Influencer, betul. endorser juga ya. Jadi sebenarnya semua modal sosial yang ada di masyarakat kita itu harus dilibatkan secara aktif gitu Hmm. ya. Dan apa namanya, sebenarnya tadi menarik ketika Mas Anam bilang bahwa itu sudah dilakukan dan memang benar gitu ya. Banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat kita ya, modal sosial yang ada di kita itu sudah bergerak sebenarnya untuk bisa mulai melakukan pencegahan, penanganan gitu ya atas bahaya pandemi ini. Tetapi semua itu dilakukan secara parsial ya, tidak kolaboratif istilahnya Mas Anam tadi gitu ya. Nah, bagaimana agar ini menjadi kolaboratif? Nah, harus ada peran negara di sana untuk bisa melit gitu ya, memimpin gitu ya untuk upaya-upaya kolaboratif sehingga modal sosial ini tergerak secara sistematis, terstruktur dan masif gitu ya. Agar apa? Agar optimalisasi dari upaya yang dilakukan kita bersama, karena kan ini sebenarnya upaya bersama gitu ya, bukan cuma tanggung jawab pemerintah sebenarnya ya, mulai dari tadi sehingga akar rumput itu punya tanggung jawab yang sama dengan negara dalam hal menangani bahaya pandemi COVID ini. Ketika Mbak Sandra tanya bagaimana dengan public figure, nah public figure penting menurut saya karena apa? Karena mereka punya followers gitu kan, followers yang sedemikian banyak jumlahnya, mungkin followers saya nggak sebanding dengan apa yang mereka miliki gitu ya jumlahnya gitu ya. Nah, tetapi bukan hanya faktor public figure-nya yang harus diperhatikan ya, tetapi public figure seperti apa, track record-nya seperti apa gitu ya, rekam jejaknya yang bagaimana ketika kita bisa lihat di media televisi gitu ya, public figure tersebut mereka cukup sensitif nggak gitu, terhadap pandemi ini gitu ya. Apakah mereka juga sebenarnya kan kalau public figure indikator yang saya bisa lihat adalah melalui tayangan-tayangan di televisi ya, melalui program-program mereka. Mereka patuh nggak terhadap protokol kesehatan dalam program mereka Ya, gitu. Nah, betul. bukan cuma tayangan saja gitu ya, tetapi ketika menggunakan public figure gitu ya, juga harus ada screening yang jelas gitu ya. Ya, betul. Karena apa? Karena kan pemerintah membayar public figure ini. Saya yakin nggak gratis gitu ya. Ya. Apalagi sebelumnya tahun lalu kita mendengar ya
bagaimana dana yang luar biasa besar sekali dikeluarkan oleh pemerintah dalam memanfaatkan public figure ini. Agar apa? Agar bisa tadi mengedukasi publik pengikutnya kalau paling tidak gitu ya untuk dalam hal pencegahan COVID ini. Tetapi screening tadi itu harus jelas gitu ya. Screening terhadap siapa public figure yang pantas untuk bisa dilibatkan dalam kampanye ini. Jadi tidak semua public figure yang belasan juta atau puluhan juta followers itu capable, mohon maaf, untuk bisa dilibatkan dalam kampanye ini. Dan Mbak Sandra. Oke. Tadi dijelaskan juga bahwa akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali berubah-ubah, tidak konsisten begitu ya. Ini menyebabkan juga kurangnya masyarakat teredukasi atau kurangnya percaya, kurangnya masyarakat bisa mendengar anjuran dari pemerintah ini. Nah, untuk selanjutnya bagaimana upaya yang harus dilakukan pemerintah agar hal itu tidak terulang lagi terkait dengan vaksinasi yang sudah mulai dilakukan saat ini, Pak Amin? Oke, kalau saya sih sampai dengan saat ini sebenarnya masih mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya terhadap penanganan COVID, meskipun di awal saya pribadi menaruh kekecewaan gitu ya terhadap sikap negatif yang yang ditunjukkan oleh pemerintah. Tetapi kita sebagai warga negara, saya masih sangat mengapresiasi gitu ya. Nah, lalu nextnya bagaimana agar komunikasi publiknya bisa lebih efektif gitu kan, yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Sandra tadi, Mbak, gitu ya, bahwa selain upaya yang sifatnya persuasif ya, yang edukatif itu tidaklah dilakukan oleh pemerintah gitu ya, jangan sampai intensitasnya naik turun. Kalau selama ini saya melihat intensitasnya naik turun gitu ya, apalagi ketika kita dihadapkan dengan situasi sektor ekonomi misalnya, maka sosialisasi pandeminya itu fluktuatif gitu ya, naik turun gitu ya. Nah, tetapi selain komunikasi yang sifatnya persuasif tadi, ada faktor penting menurut saya yang harus juga dilakukan oleh pemerintah, yaitu terkait dengan regulasi ya. Bukan berarti represif ya Mas Anan gitu, tetapi perlu adanya tindakan tegas kepada kelompok-kelompok yang sekarang kan kita bisa sebenarnya secara kasat mata gitu melihat kelompok-kelompok yang lalai, abai gitu ya, meskipun kampanye persuasif itu telah dilakukan oleh pemerintah, oleh Mas Anam dan teman-teman di akar rumput gitu ya. Sayang ketika semua yang dilakukan tersebut tidak diiringi dengan regulasi yang tegas tadi gitu. Kalau regulasinya sudah diikuti dengan yang tegas gitu ya, saya yakin kita bersama-sama gitu ya akan menciptakan solidaritas nasional dalam menangani COVID ini. Oke, terima kasih Mas Amin. Kita ke Mas Anam. Mas Anam, apa yang akan dilakukan oleh HMI Jawa Barat selanjutnya dengan dibentuknya gugus tugas di internal HMI? Setelah kita bikin Satgas COVID-19 HMI Jabar, yang kita lakukan adalah sekarang kita akan turun ke masyarakat dengan 2 konten. Konten yang pertama itu tetap tentang masalah protokol kesehatan 3M, yang kedua edukasi vaksin. Nah, ini kita sudah tersebar di semua kabupaten kota yang waktu bulan November kita sudah latih dengan pemateri-pemateri yang kapasitas, bahkan juga sudah kerjasama dengan Pemprov Jabar. Nah, segmen ataupun ruang lingkup yang akan kita jangkau, yang pertama itu sekitaran kampus. Sekitaran kampus itu ada kos-kosan, pedagang kaki lima, kios, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah di sekitaran sekretariat. Nah, itu dulu yang memang ingin kita lakukan, bagaimana kita mencentuh baik itu nanti secara kampanye, edukasi, sosialisasi secara udara melalui media sosial, dan yang terpenting adalah kita mengedukasi ke masyarakat di grassroots, itu dengan pendekatan canvassing, door to door kepada masyarakat. Karena tidak semua masyarakat itu
di Jawa Barat itu mantengin media sosial, mudah memahami media sosial, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini yang memang akan kita sasar. Karena apalagi berbicara tentang vaksin, karena di Jawa Barat itu tinggi sekali keraguan tentang vaksin itu sendiri. Makanya sebetulnya hari ini apalagi banyak hoax yang beredar, baik itu tentang COVID, apalagi tentang vaksin. Nah, sebetulnya kita ini akan turun nanti ke lapangan, walaupun skupnya kecil ya Mbak ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi itikat kami di HMI Jawa Barat untuk turut andil bagaimana pandemi ini bisa cepat selesai. Oke. Untuk itu sejauh mana langkah sosialisasi yang dilakukan oleh HMI selama ini? Kalau selama ini kita bikin konten sendiri, disebar di media sosial. Yang kedua juga setiap aktivitas HMI kita harus diwajibkan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan juga gugus tugas. Jadi kita disiplinkan dulu nih di internal kalau mau bikin training dan lain sebagainya, pasti teman-teman cabang di komisariat itu berkoordinasi dengan pihak-pihak berwajib di kota kabupaten. Yang pertama itu. Yang kedua, kita punya teman-teman kader di Jawa Barat yang itu ribuan. Nah, konten-konten itu disebar melalui media sosial. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita itu sama-sama ikut mengedukasi terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini memang sudah kita lakukan. Cuman memang ruang lingkupnya masih kecil karena memang secara pendanaan juga kita masih urunan, masih sendiri, masih ada yang bantu, makanya kemarin pun juga kita sebetulnya cuma minta poster aja, poster, masker, kita nggak minta apa-apa, supaya nanti bisa ditempel di kos-kosan, sambil mengedukasi yang punya kosannya, kepada pedagang kaki lima, tukang bakso, dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya yang memang ingin kita lakukan. Oke. Semoga dengan ini terdengar oleh pemerintah dan bisa disupport penuh oleh pemerintah ya, Kang Anam. Amin, mudah-mudahan. Oke, terakhir untuk Pak Amin dan juga Kang Anam, adakah harapan untuk pemerintah dan juga masyarakat agar pandemi ini kita bisa keluar bersama dari pandemi ini dalam waktu yang secepat-cepatnya? Apa yang harus dilakukan pemerintah dan bagaimana harapan untuk masyarakat itu sendiri? Silahkan dimulai dari Pak Amin. Oke, Mbak Sandra, kita tidak pernah tahu pandemi ini akan bisa berapa lama, gitu ya. Kan penelitian-penelitian ilmiah menyebutkan mungkin kita masih dihadapi dengan situasi yang kekalutan akibat pandemi ini 2 hingga 3 tahun ke depan, gitu ya. Nah, untuk itu kita harus bisa mengevaluasi ya pemerintah ya dan juga masyarakat terhadap upaya-upaya yang kita lakukan selama ini dalam penanganan COVID-19. Nah, ada 3 upaya yang menurut saya harus dikedepankan secara bersama-sama karena ini adalah gerakan bersama, gitu ya. Upaya tersebut harus merupakan upaya yang kolaboratif, ya, melibatkan banyak pihak. Saya setuju sekali dengan apa yang tadi Mas Anam, gitu ya. Tetapi selain itu juga upaya yang dilakukan itu harus transparan, harus jujur, gitu, harus terbuka, gitu ya, dan juga akuntabel, ya, sehingga apa, masyarakat tidak ada keraguan sama sekali untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh negara ataupun pihak lain dalam hal penanganan COVID yang saya pikir kita punya satu tujuan yang sama, gitu ya, agar bisa keluar dari situasi kekalutan ini. Kalau pandeminya karena ini dibawa oleh virus, gitu ya, virus tidak akan pernah hilang, gitu ya, ketika virus itu ada, gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi, ya, seperti halnya kita mengatasi virus influenza, gitu ya, yang masih tetap ada, tapi kita sudah diruit, gitu, kita sudah hidup berdampingan dengan virus tadi, gitu. Demikian. Terima kasih Pak Amin. Silakan Kang Anam. Ya, kalau pandemi ini kan menguji soliditas kita ya Mbak ya, soliditas kita antar warga negara, masyarakat, bagaimana kita kompak pemerintah dan juga warga negaranya ataupun tingkatan pemerintah pusat dan daerah ini yang diuji sebetulnya. Bagaimana masyarakat negara Indonesia itu bisa solid dan kompak. Saya berharap sih pemerintah itu cepat banyak belajar dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan kemarin,
Kalau tadi kata Mas Amin, saya sepakat bahwa secepatnya membuat regulasi tentang pandemi ini sebetulnya. Jadi bukan hanya tentang kesehatannya, tapi tentang pemulihan ekonominya. Jadi kalau saya berharap ada paket omnibus law tentang pandemi. Ini harus segera diselesaikan karena dampaknya bukan hanya kesehatan, tapi ada dampak sosial, dampak ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, harapan untuk pemerintah adalah terbuka dan kolaboratif dengan semua lapisan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun leading sektornya adalah government. Itu yang paling penting. Yang kedua, saya harapannya untuk masyarakat adalah untuk kawan-kawan yang berjuang membantu pemerintah, tetap semangat dan jangan pernah lelah untuk turun ke masyarakat, apalagi tenaga medis, nakes yang ada di depan, itu jangan pernah lelah untuk ngajakin teman-teman saudara-saudara kita untuk patuh protokol kesehatan, hidup sehat, saling membantu yang paling penting ketika antar sesama warga negara dan masyarakat. Dan untuk kawan-kawan ataupun masyarakat lain yang memang terkadang juga masih belum mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya, sudah mulai harus berempati bagaimana hari ini dampak kesehatan itu, pandemi ini kalau memang tidak selesai, kitanya tidak kompak, tidak solid, banyak saudara-saudara kita yang memang terkena dampak, baik itu secara kesehatan, secara sosial, secara ekonomi. Bagaimana intinya adalah sesama warga negara, yuk sama-sama kita kompak, pemerintah juga kita kompak. Mudah-mudahan dengan kekompakan ini, even pandemi ini nggak tahu selesainya kapan, atau virus ini bakalan ada, tapi kalau kitanya kompak dan solid, insya Allah kita bisa melalui ini dengan mudah. Itu sih, Mbak, mudah-mudahan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Amin dan Kang Anam. Jadi kuncinya kolaboratif merupakan kunci untuk supaya kita bisa keluar dari kekalutan tadi seperti yang Pak Amin bilang dari situasi yang kita alami saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Amin dan juga Kang Anam. Terima kasih Mbak Sandra. Ya, semoga diskusi kita ini juga bisa bermanfaat dan untuk itu saya Sandra-Andriani beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.